Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi orang-orang yang menghina Rasulullah SAW? Berikut akan kami jelaskan dengan referensi daripada 4 ustadz terkenal zaman now. Yang pertama, daripada Ustadz Reza Basalama. Menurut salah satu videonya di YouTube, Ustadz Riza menuturkan bahwa sikap yang pertama kali kita perlu lakukan adalah mengetahui bahwa secara harfiah Muhammad itu artinya terpuji. Jadi orang mau ngomong apa tentang Nabi Muhammad, tetap Nabi kita terpuji. Yang kedua, kita harus tunjukkan bahwa kita benar-benar umat Muhammad SAW. Bukan cuma jenggotnya, sunnah tapi ngomongnya kasar. Nabi Muhammad itu lebih lembut hatinya daripada istri-istri beliau. Ustadz Syafiq juga menceritakan bahwa dalam sebuah riwayat ada seorang kafir Yahudi yang menghina Nabi Muhammad. Yahudi itu menyumpahi Nabi biar cepat mati. Lalu dengarlah Siti Aisyah. Apa kata Aisyah? Semoga kamu juga mati, dilaknat Allah, dimurkai Allah. Namun kemarahan istrinya Aisyah itu ditegur oleh Nabi supaya merendahkan nada suaranya dan tidak membalas dengan sumpah serapah yang melebihi. Kata Nabi, "Ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah." Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, kamu tidak dengar mereka Yahudi ngomong apa?" Apa jawab Nabi? "Kamu gak dengar tadi aku ngomong apa? Semoga kamu juga." Jawaban itu sudah cukup. Ustadz Syafiq juga mengatakan bahwa tidak perlu marah hingga sampai bertindak arogan. Menurut beliau, sebagai umat Nabi, kita perlu mencontohi kepribadian Nabi yang pemaaf. Ustadz Syafiq menjelaskan, banyak orang-orang kafir melihat atau menilai Islam lewat perilaku orang Islam itu sendiri. Sehingga untuk merubah penilaian itu, perlu umat Islam menirukan akhlak Nabi. Kita udah tahu itu penilaian yang salah. Namun kita tidak bisa merubah penilaian mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus merubah diri kita. Dia juga mengatakan bahwa selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi bukan saja dicela oleh orang-orang musyrikin, Nabi juga disiksa, namun tidak pernah dibalas ataupun marah. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan kalau agama ini agama yang benar, menurut Ustadz Riza. Mereka nggak kenal sama siapa Nabi Muhammad kita. Kalau mereka kenal, subhanallah, pohon kurma aja nangis ketika ditinggal Nabi SAW. Burung pun datang kepada Nabi untuk mengadu. Onta juga menjumpai Nabi menangis, mengeluhkan majikannya. Jadi orang yang mencela Nabi tidak mengenal. Tugas kita adalah mengenalkan Nabi pada dia dengan akhlak dan perilaku-perilaku kita. Yang kedua, daripada Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Haddad, beliau memberikan kalimat pembuka penerangan bahwa kita perlu tahu dulu nih, kalau setiap Rasul Allah, tidak hanya Nabi Muhammad, itu banyak penghinanya. Tapi tentu pasti akan ada konsekuensi yang berlaku untuk mereka. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 10, Allah berfirman, "Sungguh, beberapa Rasul sebelum kamu Muhammad telah diperolok-olok juga. Maka turunlah kepada mereka orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka, balasan berupa azab karena penghinaan mereka." Beliau juga mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang menghina Nabi Muhammad, membuat leluconnya atau membuat karikaturnya untuk jadi bahan-bahan olokan, yang perlu kita lakukan adalah jangan menyebar foto atau video itu ke teman-teman yang lain, ke grup-grup yang lain. Kenapa? Karena kalau disebar terus, makin banyak yang lihat. Makin besar keributan, makin senang setan melihatnya. Sukses dia menciptakan huru-hara. Waktu Rasulullah masih hidup, banyak para penyair yang menghina Rasulullah lewat syair-syairnya. Tapi syair-syair itu sekarang nggak kelihatan dan nggak ditemukan. Kenapa? Karena sahabat Nabi tidak menyebarkan informasi atau syair-syair buruk itu kepada halayak umum. Jadi kalau bisa nantinya, apabila ada orang-orang zalim seperti itu lagi, share dia via sosial media kepada kita, cukup stop di kita aja udah. Kalau ada 10 orang yang sudah mendapatkan postingan karikatur itu, sudah berhenti di 10 orang itu aja. Tidak perlu di-forward kemana-mana. Allah sudah janji kok, Allah akan bereskan para penghina Rasulullah, seperti yang difirmankan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat.
dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Berikut beberapa bukti sejarah. Yang pertama, semua orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan kafir Quraisy mati dalam kondisi mengenaskan. Abu Lahab mati dalam keadaan badannya mengeluarkan bau yang sangat buruk, sampai nggak ada satupun dari keluarganya yang mau mendekatinya. Dia itu dimandikan dengan disiram air dari jauh, dan ketika dikuburkan, orang-orang melempari tanah dan batu ke lubang kuburnya dari jauh. Utsbah bin Abu Lahab yang pernah narik baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meludahi wajah Rasulullah, akhirnya mati dengan kepalanya diterkam singa. Padahal dia itu sudah berada di tengah-tengah kerumunan rombongan orang-orang yang melindunginya. Abu Jahal juga dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud di kerumunan bangkai orang-orang kafir yang berserakan, karena pada saat itu sedang ada perang Badar. Nah, kisah-kisah lain semacam ini banyak disebutkan di buku-buku sirah. Yang ketiga, daripada Ustadz Abdul Somad, beliau memandang bahwa setiap para pelaku penghina Rasulullah yang didukung atau tidak didisiplinkan oleh pemerintah pada negara tersebut, maka kita perlu melakukan aksi tegas. Salah satunya ialah melakukan pemboikotan seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Azhar dan Mufti Al-Azhar yang saat ini di akhir tahun 2020 mereka sedang lakukan. Mereka menolak ajakan PM Prancis untuk membuka boikot terkait peristiwa penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mungkin nggak perlulah sampai melakukan pembelian produk-produk negara tersebut dalam jumlah banyak, lalu membakarnya di tempat demonstrasi sebagai bentuk kekesalan kita. Karena itu buang-buang waktu, dan ketika kita beli barang itu kan kita sudah berkontribusi dalam mengkayakan mereka. Jadi nggak perlu sampai beli dulu lalu dibakar. Lebih baik ya udah stop aja, nggak usah dibeli, dan support apapun tindakan yang pemerintah lakukan. Kalau pemerintah pada suatu negara tersebut betul-betul melakukan boikot. Yang keempat, daripada pendakwa internasional Dr. Zakir Naik, dalam konteks di mana saat itu ada sebuah film pendek anti-Islam yang berjudul The Innocent of Muslims. Beliau memberikan tips praktis dalam menanggapi setiap hinaan yang datang kepada agama atau Rasulullah dengan cara berikut. Yang pertama, membentuk tim kuasa hukum yang terdiri dari the best lawyer dari seluruh penjuru dunia. Meskipun itu artinya kalau kita sampai perlu hire pengacara non-muslim, tidak mengapa. Asalkan dia adalah the best from the best. Selanjutnya, tim pengacara terbaik ini akan menggugat ke International Court of Law. Yang kedua, setiap negara-negara muslim atau negara-negara yang tersakiti hatinya buat protes ofisial kepada negara tersebut melalui kedutaan besar atau kementerian luar negeri. Yang ketiga, merancang, menciptakan, dan mengirimkan intellectual reply kepada para penghina tersebut. Yang keempat, memberikan sanksi kepada negara-negara yang penduduknya menghina agama atau nabi kita dengan menyetop barang-barang impor mereka. Kalau mereka percaya dengan hak kebebasan berbicara, kita juga percaya dengan hak kebebasan melakukan apa yang kita inginkan. Yang kelima, membuat protes tertulis via email atau fax kepada para pelaku penghina tersebut secara langsung. Yang keenam, dan terakhir, melakukan demonstrasi tapi yang damai. Nggak ada kerusuhan, nggak ada kekerasan, dan tidak ada yang namanya merusak fasilitas atau tanaman-tanaman sekitar tempat protes. Oke, sekarang bagaimana kalau umat muslim itu sendiri yang menghina Nabi? Menghina Allah, ayat-ayat dan Rasulnya adalah penyebab kekafiran. Pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Karena agama ini dibangun di atas prinsip mengagungkan Allah serta mengagungkan agama dan Rasulullah. Menghina salah satu di antaranya bertentangan dengan prinsip pokok ini. Sekarang, jadi siapa yang berhak menegakkan hukuman? Menurut konsultasi syariah.com, Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk menyerahkan persoalan hukum seperti ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini bisa kepolisian atau pemerintah. Main hakim sendiri akan menimbulkan kerusuhan dan kerusakan yang lebih besar. Waktu peristiwa penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang kartunis majalah Charlie Hebdo di bulan Januari 2015 silam, ada seseorang bertanya kepada Dr. Soleh Al-Fauzan, salah satu anggota ulama senior dan Majelis Fatwa Kerajaan Arab Saudi,
Apakah boleh membunuh kartunis kafir yang dikenal telah membuat kartun berisi hinaan kepada Nabi? Beliau menjawab, ini bukan langkah yang tepat. Melakukan pembantaian hanya akan menambah keburukan dan kemarahan mereka kepada kaum muslimin. Sikap yang bijak adalah membantah penyimpangan mereka dan menjelaskan perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat memalukan. Adapun membela Nabi dengan tangan dan senjata, ini wewenangnya pemerintah kaum muslimin dan hanya melalui jihad di jalan Allah yang dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin. Jadi teman-teman semua, mari kita lebih bijak lagi dalam menghadapi para penghina Rasulullah. Kita boleh kesel, dan memang harus, tapi respons kita mesti intelektual dan menginspirasi dunia bahwa Islam itu indah, sehingga para penghina Rasulullah dan pengikutnya mudah-mudahan berubah cara berpikir mereka. Dan dengan cara ini nggak ada lagi yang namanya Islamofobia. Wallahu a'lam.